Ya, dalam garis besar hari yang kelima, Romawi 4 yang poin C ya. Dikatakan C yang poin 2. Romawi 4 poin C 2. Dalam pemulihannya, Tuhan sedang memulihkan perkara yang terabaikan tentang hayat okulasi ini. Ya, membaca ini saya juga merasa memang kita, bukan kekristenan, tapi kita sendiri banyak mengabaikan perkara ini. Ya, contohnya tadi kita mendoa bacakan ada frase kita telah menjadi satu. Ya, banyak ungkapan-ungkapan tentang menjadi satu di sini. Kita telah menjadi satu roh dengan Dia. Banyak ayat-ayat yang serupa. Tetapi kita tidak berpikir bahwa itu adalah hayat okulasi. Dengan menyadari bahwa hayat insani kita tidak disingkirkan, tetapi diokulasikan, tidak disingkirkan, tidak dibuang hayat insani kita. Kesadaran ini membuat kita akan semakin rajin melatih roh, semakin sadar keperluan untuk melatih roh. Jadi semoga kita tidak lagi mengabaikan atau lupa, tidak mengingat perkara hayat okulasi ini. Melainkan semoga tertancap terus menyadari bahwa hayat insani kita tidak disingkirkan, tetapi dipertinggi, diperkuat, diperkaya. Oh Tuhan Yesus, kami harus melatih roh kami. Amin. Ya, hari ini saya akan lebih banyak membicarakan dalam aplikasinya ya, dalam contoh penerapan di kehidupan kita. Ya, ada banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi saya hanya ingin membahas satu contoh saja, yaitu contoh hayat okulasi dalam pembicaraan kita. Dalam kehidupan kita ada banyak hal ya, bukan hanya berbicara. Kita bekerja, kita menjadi seorang suami, kita menjadi seorang istri, kita juga anak-anak, kita juga sebagai pemilik perusahaan, sebagai karyawan, ada banyak hal. Tetapi karena waktu dan karena ingin fokus, kita coba bicarakan satu contoh saja, yaitu tentang prinsip okulasi di dalam pembicaraan kita, khususnya pembicaraan kita dalam hidup gereja, dalam sidang-sidang, dalam semua aktivitas pelayanan kita, perawatan, dan sebagainya. Jadi poin yang saya mau bagikan pertama-tama adalah hari kelima, garis besar, yang Romawi keempat, yaitu hayat okulasi bukan penggantian hayat, tetapi perbauran
hayat ilahi dengan hayat insani. Ya, poin seterusnya yang A, B, C silahkan baca sendiri nanti ya. Nah, perbauran hayat ilahi dengan hayat insani ini, mari kita lihat dalam praktek berbicara bagi Allah ya. Hanya di poin ini. Jadi, ketika Allah berbicara, hari ini dalam gereja ataupun ketika memberitakan Injil kepada semua orang di luar gereja, ini ada dalam prinsip okulasi, saudara-saudari. Yaitu Allah berbicara menggunakan hayat insani kita. Ya. Kita sedang membicarakan tentang perbauran hayat ilahi dan hayat insani ya. Okulasi ini ya. Tetapi dalam aplikasi berbicara bagi Allah, berbagi nikmat apapun, ketika Allah berbicara melalui kita, dan pembicaraan kita memang seharusnya adalah Allah yang berbicara, bukan kita yang berbicara. Nah, ketika Allah berbicara melalui kita, dia berbicara melalui hayat insani kita. Inilah prinsip okulasi di aspek berbicara bagi Allah. Masih banyak aspek lainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berperilaku, bagaimana menempuh kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berbelanja, bagaimana kita berpakaian. Banyak ya, tetapi contoh pagi ini hanya tentang berbicara bagi Allah. Jadi hayat insani kita tidak disingkirkan ketika Allah berbicara melalui kita. Saudara-saudari, di dalam perjanjian lama, Allah hanya meminjam mulut dan lidah manusia. Tetapi Allah tidak berbicara melalui hayat insani. Tidak. Karena saat itu Allah belum melalui proses kematian al-muhid. Ya, mengenai kematian al-muhid ini poin tersendiri, sangat dalam, misterius. Kita tidak bicarakan sekarang. Nggak ada waktu. Jadi dalam perjanjian lama, Allah hanya meminjam mulut dan lidah manusia ketika dia berbicara. Tetapi dalam prinsip okulasi tidak demikian. Allah berbicara di dalam, melalui hayat insani kita. Ketika Allah berbicara melalui kita, hayat insani kita terlibat sangat erat, bahkan bersatu. Inilah prinsip okulasi di aspek berbicara bagi Allah. Ketika kita berbicara di dalam prinsip okulasi, saudara-saudari, pembicaraan kita tuh mengandung pendapat kita sendiri. Mengandung perasaan kita sendiri. Bukan hanya perasaan Allah dan pendapat Allah saja. Tetapi pendapat Allah, perasaan Allah, pikiran Allah dibaurkan dengan pendapat kita, perasaan kita, dan pemikiran kita. Inilah berbicara di dalam prinsip okulasi. Tuhan berbicara melalui kita. Nah, sering kita ungkapkan ini. Artinya itu melibatkan pendapat kita sendiri, perasaan kita sendiri, dan pemikiran kita sendiri. Sebab banyak ketika kita membicarakan firman,
Ya kita bicarakan karena kewajiban saja. Karena memang di FKKP tertulis seperti itu, jadi saya harus berbicara seperti itu. Tetapi pendapat kita sendiri tidak demikian, perasaan kita sendiri juga tidak demikian, pemikiran kita pun tidak demikian. Kita hanya mengulang saja FKKP atau Alkitab atau ayat-ayat. Kalau kita demikian, artinya kita masih berbicara dalam prinsip perjanjian lama. Allah hanya meminjam mulut dan lidah Anda. Ya bagi Allah, ya itu percuma ada perjanjian baru. Percuma Kristus telah masuk ke dalam maut. Percuma baptisan ke dalam kematiannya. Kita tidak boleh demikian, saudara. Kita harus berdoa, Tuhan, aku ingin berbicara bagimu dalam prinsip okulasi. Ya, bahkan kalau di perjanjian lama, Allah bisa meminjam mulut keledai. Keledainya Bileam tuh. Ya, karena memang prinsip perjanjian lama itu belum ada pengokulasian. Ya. Kalau kita pandang dari sudut pandang waktu. Jadi, prinsip okulasi dalam aspek berbicara adalah Allah berbicara di dalam hayat insani manusia, melibatkan pendapat, perasaan, dan pemikiran manusia. Tetapi ketika Allah berbicara melalui Bileam itu berbicara dengan otomatis gitu. Bukan perasaannya sendiri, bukan pemikirannya sendiri. Kayak prinsip kesurupan. Hari ini kalau di dalam, ya saya ingat dulu saya beribadah di dalam satu denominasi di mana ada banyak pendeta ketika berbicara, katanya dia dikuasai oleh roh Allah, dia sendiri gak sadar, katanya seperti itu. Nah, dulu dianggap keren, hebat, wah dia dipilih Allah, berbicara bagi umatnya. Tetapi ketika dia berbicara, dia mengakui bahwa saya gak sadar, saya berbicara gitu aja. Lalu jemaat memandang itu hebat, padahal itu tuh jadul, gitu. PB, perjanjian lama. Seperti Bileam berbicara otomatis aja gitu. Tanpa melibatkan pendapatnya sendiri, pemikirannya sendiri, dan perasaannya sendiri. Itu kayak kesurupan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang berbicara seperti itu, jangan bangga, itu kesurupan namanya. Di dalam perjanjian baru, itu prinsipnya sudah prinsip okulasi. Itu sama dengan prinsip inkarnasi sebetulnya yang kita sering bicarakan. Ketika Allah berbicara melalui prinsip okulasi, maka sifat-sifat manusia, ya, hayat insani itu terlibat dalam pembicaraannya. Ini prinsip okulasi, karena prinsip okulasi itu dua hayat berbaur menjadi satu. Tidak disingkirkan hayat insani ciptaan Allah. Walaupun sudah tercemar, walaupun masih belum bersih, masih mengandung unsur dosa, maut, dan unsur iblis. Karena secara praktis memang ini masih ada. Kemarin kita berbicara secara yuridis memang sudah beres, tetapi secara praktis masih ada. Tetapi walaupun masih mengandung unsur maut, unsur dosa, unsur iblis, tetap pembicaraan dalam prinsip okulasi itu mengandung unsur Allah dan unsur insani. Itulah perlunya melatih roh. Perlunya kita kembali dulu ke dalam roh. Ketika kita kembali ke dalam roh,
maka unsur-unsur negatif itu non-aktif. Gitu. Hanya karakter kita yang masih belum selesai ditransformasi itu masih terekspresi. Bau-bau alamiahnya masih ada. Nggak apa-apa. Tetapi prinsipnya adalah Allah berbicara melalui pikiran kita, perasaan kita sendiri, dan pendapat kita sendiri. Inilah prinsip okulasi di aspek berbicara bagi Allah. Sama dengan aspek lainnya ketika kita berbelanja, berpakaian, kita memilih sesuatu, memberi keputusan apapun, itu harus ada dalam prinsip okulasi. Ya. Memang kalau dari aspek kekekalan, semua nabi-nabi sejati di perjanjian lama sama. Kalau di aspek kekekalan ya, Musa dan Yehezkiel itu ketika berbicara mereka melibatkan pikiran mereka sendiri, perasaan mereka sendiri. Dan kita juga sudah melewati sidang penuntutan kitab Yehezkiel ya. Bagaimana Allah berbaur dengan nabi-nabi ini. Tetapi itu dari sudut pandang kekekalan, dari sudut pandang waktu, baik Musa, Yehezkiel, dan Bileam sama, yaitu Allah berbicara bukan di dalam prinsip okulasi. Ya, semoga kita jelas. Ini penjelasan yang lebih luas mengenai tidak disingkirkannya hayat insani kita. Jadi berbicara, khususnya berbicara berbagi Allah, saudara-saudari ingat, itu harus Anda sendiri sepakat dengan Allah. Anda sendiri setuju dengan Allah. Pikiran Anda sendiri serupa dengan Allah. Perasaan Anda, pendapat Anda serupa dengan Allah. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus, teruslah Engkau bertumbuh di dalam aku. Penuhi pikiranku, perasaanku, tekadku. Karena aku menyadari Tuhan, hayat insaniku tidak disingkirkan. Demikian pula dalam kehidupanku sehari-hari. Ketika aku mengambil keputusan-keputusan, mohon Tuhan, biarlah pikiranku selaras denganmu. Perasaanku, emosiku, sehingga aku memutuskan di dalam prinsip okulasi. Demikian juga ketika saya melayani, ketika saya berperan sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang guru. Apapun kehidupanku sehari-hari, tolong saya tetap berada dalam prinsip okulasi. Saya menyadari Tuhan, hayat insani saya tidak disingkirkan. Hayat insani saya harus diperkuat, dipertinggi, diperkaya dalam semua aspek kehidupan saya. Nah, inilah prinsip okulasi. Kalau kita menyadarinya, pasti kita akan berdoa sedemikian. Nah, mengenai yang hari ke-6, Romawi yang ke-7, poin A. Ya, di dalam hayat okulasi, cabang itu masih mempertahankan karakteristik. Ya. Masih mempertahankan karakteristik pentingnya yang sama. Jadi dua-duanya itu masih mengekspresikan karakternya masing-masing. Ya tentu kalau karakter Allah nggak ada masalah ya. Tapi karakter kita kan rusak, tercemar. Perlu ditransformasi, perlu terus bertumbuh. Pengaliran getah itu perlu terus menjenuhi ranting itu. Itu proses, nggak masalah. Tetapi yang harus kita sadari itu karakter kita tuh tetap terekspresi.
Karakter tulisan Paulus berbeda dengan karakter tulisan Petrus. Berbeda dengan karakter tulisan Yohanes. Itu bukan karena Allahnya yang berbeda, bukan. Tetapi karena hayat insani mereka itu terlibat. Ya. Inilah ekonomi Allah. Saudara-saudari, kita tidak disingkirkan. Inilah perbauran Allah. Inilah juga alasannya kenapa Allah sudah berlangsung 6.000 tahun ini penciptaan manusia. Belum beres juga. Karena memang problemnya itu ada di hayat insani. Ya, Allah sabar. Kalau Allah mau bikin robot, ya sudah. Bisa sekejap jadi semua robot menyembah dia, memuji dia. Tetapi Allah ingin okulasi, ingin dua hayat berbaur. Ini rencana kekal Allah. Tidak berhubungan dengan kejatuhan manusia. Tetapi karena manusia jatuh, jadi tertunda juga. Sehingga 6.000 tahun ini masih terus saja berlangsung. Tetapi itu semua tetap dalam skenario Allah. Allah juga mengizinkan manusia itu jatuh. Kita sudah membahas ini di 3 sesi. Jadi sekali lagi ya, Romawi 7 hari ke-6 itu. Ya. Karakteristik cabang itu masih dipertahankan, saudara-saudari. Nah, hari ini di tengah-tengah kita di pemulihan Tuhan, nggak usah ngomong kekristenan kalau soal aspek berbicara bagi Allah. Situ sudah jelas kalau di kekristenan. Di tengah-tengah kita juga berapa banyak orang berbicara dalam prinsip okulasi. Berapa banyak? Apakah lebih banyak yang hanya menggunakan mulut dan lidah saja? Tetapi dia tidak pernah melatih roh, bangun juga siang, tidak ada pelatihan, tidak memiliki satu kehidupan doa baca, tidak memiliki nafas yang sejati, yaitu menyeru nama Tuhan. Tetapi ketika berbagi nikmat, hebat, pinter, cepat. Yaitu Bileam hari ini, saudara-saudari. Yang Allah inginkan itu adalah hayat insani kita dibaurkan. Oh Tuhan Yesus, baurkan pikiranku dengan pikiranmu. Jangan percaya kepada pikiran Anda. Tanya dulu. Jangan cepat-cepat. Jangan buru-buru ketika berbicara. Tanya dulu. Mohon Tuhan terangi, mohon Tuhan hakimi, mohon Tuhan tanggulangi, remukan semua hayat alamiah sehingga Tuhan bisa meresap masuk ke dalam pikiran kita. Pikiran kita tetap dipertahankan, tetapi Allah meresap masuk ke dalam perasaan kita. Perasaan kita juga dipertahankan, tetapi diresapi oleh Allah. Sehingga kita berbicara, memang itu pendapat kita sendiri. Memang itu pikiran kita sendiri. Tetapi bukan pikiran alamiah. Melainkan pikiran dari hayat okulasi. Perasaan dari hayat okulasi, pendapat dari hayat okulasi. Tetapi itu adalah benar-benar pendapat kita, benar-benar pikiran kita, benar-benar perasaan kita, semua yang kita bicarakan. Ya, tetapi saudara-saudari, janganlah Anda menjadi tertuduh lalu tidak mau lagi berbicara bagi Tuhan dalam sidang-sidang. Itu tertipu setan namanya. Jangan. Walaupun masih campuran, karakteristik Anda yang buruk masih terekspresi, masih baunya kecium, nggak apa-apa. Ya, semua juga masih seperti itu kok kita. Berapa banyak sih orang-orang yang sudah matang. Jadi jangan merasa tertuduh, latih terus, latih roh, berbicara, lama-lama. Ya. Bagi yang rajin terus berlatih,
matang. Ya, perbauran dua hayat itu bisa mencapai titik yang memadai. Ya, jadi kalau kita terus melatih roh, saudara-saudari, hayat yang lebih tinggi itu akan menaklukkan hayat insani kita yang lebih rendah. Karena sifatnya hayat yang lebih tinggi pasti lebih kuat, lebih dapat mempengaruhi. Nggak mungkin dia dapat dipengaruhi oleh hayat alamiah kita. Yang lebih kuatlah yang mempengaruhi. Tetapi syaratnya adalah melatih roh. Ya, karena kenapa harus melatih? Karena Allah ingin perbauran. Prinsipnya sekali lagi Roma 8 ayat 16. Roh itu bersama-sama dengan roh kita. Bukan roh kita yang bersama-sama dengan roh itu. Kalau kita terus melatih roh, maka hayat insani kita diperkuat, dipertinggi, dan diperkaya. Bukan hanya itu, unsur-unsur negatif juga tersingkir. Segala yang alamiah terkikis sampai akhirnya terhapus. Tetapi walaupun kita masih alamiah, secara praktis kita memang masih memiliki banyak kecenderungan alamiah. Bahkan mungkin ada unsur kekotoran dalam pikiran, pendapat, perasaan. Tetapi Allah tidak mencampakkan hayat insani kita dan watak kita yang semacam itu. Tidak, Allah tidak menyingkirkannya, Allah tetap mempertahankannya. Tetapi kitanya harus terus melatih roh. Nah, kesadaran tentang hayat okulasi ini, prinsip hayat okulasi ini harus membuat kita berdoa, Tuhan, aku harus lebih rajin melatih rohku. Jika Anda mengabaikan perkara melatih roh, maka dalam sidang-sidang Anda akan menyebarkan maut. Karena baik dosa, maut maupun iblis secara praktis masih ada. Hanya secara yuridis saja sudah beres, tetapi secara praktisnya sedang terus-menerus disingkirkan. Sampai pada akhirnya Wahyu pasal 12, para pemenang memenuhi kuota. Di sanalah keputusan yuridis yang sudah rampung akan dilaksanakan. Iblis akan dipenjarakan 1000 tahun. Oh Tuhan Yesus. Saudara-saudari, jikalau kita tidak rajin melatih roh, hendaklah kerajinanmu tidak kendor. Maksudnya tuh melatih roh. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah dia. Jangan kendor. Menyala-nyala terus baru bisa melayani dia. Kalau enggak, walaupun Anda rajin berbicara dalam sidang-sidang, tapi tidak melatih roh, ya Anda tetap Anda, firman tetap firman. Tetap terpisah Anda dengan firman. Dan Anda ada dalam bahaya menjadi orang yang munafik. Pembicaraan Allah hanya meminjam mulut dan lidah Anda saja. Tetapi saya percaya kita semua tidak ada yang demikian. Sedikit banyak Allah terekspresi. Walaupun diri kita sendiri masih suka terekspresi. Nggak apa-apa, jangan jadi Anda takut berbicara, takut berbagi nikmat. Bodoh itu namanya, tambah lama lah prosesnya. Oh, jikalau kita terus rajin melatih roh, saudara-saudari, doa, Tuhan buat aku rajin melatih roh. Maka pembicaraan yang keluar dari mulut dan lidah Anda, itu adalah Allah yang berbicara. Menggunakan pikiran Anda, menggunakan perasaan Anda, menggunakan pendapat Anda sendiri.
Karena hayat insani Anda dijenuhi oleh hayat ilahi melalui melatih roh, rajin. Jikalau sudah demikian, maka Yohanes 1 ayat 14 itu terulang kembali. Firman itu telah menjadi Anda, menjadi manusia. Firman itu harus menjadi manusia, saudara-saudari. Harus menjadi Anda, saudara-saudari. Itu makna tersusun oleh firman. Jikalau Anda tersusun oleh firman, artinya proses okulasi itu sudah berlangsung. Anda rajin melatih roh. Dan akhirnya firman menjadi Anda. Terulang kembali Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari, hari ini di zaman perjanjian baru, Allah tidak mengakui pembicaraan, khotbah, pengajaran yang dilakukan di luar prinsip okulasi. Bagi Allah itu semua hanya bileam, saudara-saudari. Hari ini banyak sekali bileam di dalam kekristenan. Hanya jago di mulut, jago di lidah. Tetapi pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri, hasrat hatinya sendiri masih condong ke dunia. Itulah orang-orang munafik, ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Jadi kesimpulannya, rajinlah melatih roh. Ingat, hayat insani Anda dipertahankan. Hayat insani Anda itu adalah roh yang menyerap, meresapi, dan menjenuhi jiwa Anda. Hasilnya, Anda akan diperkuat, dipertinggi, diperkaya. Dan ketika Anda bukan hanya berbicara, hari ini kita hanya memberi contoh berbicara. Ketika Anda berperilaku, ketika Anda sedang makan, ketika Anda memilih makanan, ketika Anda memilih baju, ketika Anda mengambil keputusan setiap hari, ketika Anda berbicara dengan orang Kristen, baik pun orang non-Kristen, ketika Anda menjadi seorang suami, seorang istri, anak-anak, karyawan, guru, dokter, maka Anda akan hidup di semua aspek itu dalam prinsip okulasi. Haleluya. Semoga ini menjadi lebih jelas buat kita. Inilah pembagian nikmat saya di hari ke-5 dan ke-6. Amin. Puji Tuhan, silahkan berbagi nikmat. Harus banyak yang berbagi nikmat. Silahkan, latih roh. Amin. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. 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 Silahkan. Ini ya, saya bersyukur nih dengar FKKP hari ini ya, karena ini yang menjadi kekhawatiran, menjadi suatu pemikiran terus gitu ya di dalam kehidupan saya dan teman-teman juga. Kayak maksudnya gini, takut gitu ya, apa kita ini udah ada perubahan atau apa gitu ya. Jadi mau bicara atau berbagi nikmat juga takut gitu ya. Tapi melalui penjelasan hari ini gitu ya, sungguh sangat kayaknya memerdekakan gitu ya. Karena bukan tetap kita mempertahankan hayat alamiah, karena kita kan sudah berdoa ya, biar Tuhan menyusun kebenaran di dalam roh, di dalam pikiran, di dalam
perkataan, di dalam semua ya, itu memang sudah menjadi suatu doa, satu kerinduan kita gitu ya. Makin hari Tuhan makin bertambah di dalam kita. Tapi kadang-kadang kok maksudnya ya, kadang-kadang muncul gitu pembicaraan kita nggak kayak rohani. Kadang-kadang saya bilang, kita kayaknya udah bener apa belum ya? Kayaknya perkataan kita nggak tersusun bagus deh, nggak tersusun seperti anak sekolah yang dari keluaran FTT atau bagaimana gitu ya. Tapi melalui pagi ini sungguh saya sangat kayak dimerdekakan. Karena kan sekarang ya, dalam perbuatan, dalam perkataan kita mau bertingkah laku, mau apa-apa kita sudah berdoa ya, minta pimpinan Tuhan, minta Roh Kudus mengatur semua-muanya. Sudah pasti hayat alamiah kita yang negatif itu Tuhan akan ganti ya dengan kebenaran-kebenarannya. Jadi kita sudah berdoa supaya sekarang kita mengaktifkan ya, mempraktekkan hayat okulasi itu di dalam kita. Jika ada unsur-unsur diri sendiri ya, misalnya ada orang yang suka ngomong ada lucunya, dia takut gitu ya, gue masih begini gitu. Tapi bersyukur bahwa Tuhan tidak menyingkirkan ya hayat alamiah yang sampai tuntas, tapi kita dikuduskan ya. Hayat alamiah negatif kita sudah diganti, sudah disusun kembali dengan kebenaran-kebenaran firman. Jadi sekarang apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu sudah berbaur dengan hayat Tuhan gitu ya. Jadi mempraktekkan hayat okulasi kita sekarang. Terima kasih, tinggal latihan terus berjalan di dalam hayat okulasi, mempraktekkan hayat okulasi. Saya juga dulu takut gitu ya. Ada dalam tiba-tiba lagi saya diam, kayaknya ada suara di dalam hati saya, di dalam kamu tuh ada 2 person katanya, ada 2 pesona. Itu bikin saya kaget, apa ya itu ya? Oh, saya sekarang ngerti bahwa itu adalah Roh Allah yang diam di dalam saya, ingin mengatakan bahwa kita ada roh perbauran gitu ya. Dan Roh Allah itu, roh perbauran, roh okulasi itu yang harus diekspresikan supaya Tuhan yang ternyatakan. Kayaknya sungguh saya bersyukur pagi ini mendengar pengajaran ini. Terima kasih saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudara Ediono. Amin. Udah open mic. Amin. Kemudian saudari Dani. Ya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Ya, ini topik ayat okulasi ya, ini sangat luar biasa ya. Amin. Ini adalah satu topik yang bagi saya itu sangat menarik sekali. Ya, ketika saya awal di pemulihan Tuhan, ya, saya banyak membaca buku ministry ya, sering saudara kita mengatakan ini ya. Ketika pertama kali ya saya mendengar ini, saya benar-benar kebingungan bagaimana bisa hal ini terjadi ya. Terus saya melalui membaca buku ministry saudara Lee ya, dia ada berbicara tentang pohon fosil ya, atau pohon, kalau di Indonesia dibilang pohon batu ya. Dia mengambil ini sebagai contohnya ya. Tapi ya saya cuma dengar dan saya masih bingung ya. Puji Tuhan, waktu itu saya ada ke rumah satu teman saya, dan ternyata teman saya itu baru membeli meja yang terbuat dari batu fosil ini ya, pohon fosil ini. Wah, ketika saya melihat itu, wah, saya betapa sangat bersyukur. Oh, ternyata seperti ini ya. Kita contohnya ya, kalau kita lihat satu pohon, kita pasti tahu ini pohon kayu ya, karena dia dari kayu.
Terus ketika kita melihat batu, ya kita pun tahu kan ini batu. Tapi ya pohon kayu itu ya pohon kayu, batu ya batu. Tapi kalau pohon batu atau pohon fosil itu kita lihat, waktu saya lihat meja itu, saya tahu ini pohon. Tapi pohon ini unsur-unsurnya itu sudah berubah ya, sudah menjadi batu. Secara kasat mata tuh orang yang gagal belajar pun bisa melihatnya dengan jelas. Ya sama saudara-saudari dengan ketika yang tadi saudara Diki sampaikan ya, kalau di perjanjian lama kita kita dan Tuhan itu terpisah ya, walaupun nabi-nabi berbicara, tapi pembicaranya Tuhan cuma pakai mulutnya, tapi insani kita itu nggak terlibat ya di dalamnya gitu. Kalau ini dia benar-benar bercampur. Saudara saya sangat terjamah ya, sampai hari ini saya praktekkan ya, saudara Lee, dia ketika sudah 40-an tahun, dia ketika mau berbicara di sidang-sidang ya, seperti yang saudara Diki sampaikan, melatih roh itu adalah kuncinya. Ya, dia tetap berdoa, Tuhan, bukan aku yang berbicara Tuhan, tapi Engkau Tuhan. Ya. Setelah dia selesai berbicara di dalam sidang, ya dia tetap juga masih berdoa seperti itu. Ya. Ketika kita benar-benar melatih roh kita pasti tahu ya, ketika kita berbicara ini, apakah Allah juga diekspresikan di dalamnya, apakah Allah dan kita itu menjadi esa. Ya, di dalam pengalaman kita sehari-hari juga kita bisa melihatnya. Ya, kalau kita orang melatih roh, kita tahu saudara ini ketika dia berbicara, ya di dalamnya ada unsur Allah, dan kita bisa menyerapnya, dan kita bisa mengalaminya secara real. Ya, puji Tuhan saudara-saudari, amin. Haleluya, puji Tuhan, amin. Silakan saudari Dani, amin. Amin, puji Tuhan ya. Pada pagi hari ini saya juga kaget ya sebenarnya. Ada kaget satunya adalah hayat insani kita tuh tidak disingkirkan. Dalam dulu saya mikir ya hayat insaniku harus disingkirkan, tapi pagi ini kembali diberitahu bahwa hayat insani kita itu tidak disingkirkan, tetapi dipertinggi ya, bahkan diperkaya. Maka saya harus melatih roh senantiasa ya, karena hayat insaniku ini kita itu nggak disingkirkan loh. Bahaya apa enggak sih kalau kita itu terekspos, tetapi ketika menyadari ya bahwa hayat insani itu tidak disingkirkan, ya harus lebih berjuang ya di dalam melatih roh menyuruh nama Tuhan yang paling praktis ya, dengan hati yang murni, tersingkir segala keinginan, hasrat, kemauan kita sendiri. Di dalam perkara hayat insani tidak disingkirkan, tetapi di dalam hayat okulasi ini implementasinya ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pembicaraan kita tuh harus di dalam hayat okulasi ini ya. Betapa kita benar-benar harus melatih roh juga dalam hidup gereja ya, ini pasti ya, sidang-sidang dalam berdoa dan segala perkara rohani ini kita di dalam hayat okulasi ini ya. Jadi hayat insani kita itu nggak disingkirkan, harus berwaspada terhadap hayat insani ini, maka harus terus berjuang, terus melatih roh. Hayat okulasi ini bukan penggantian hayat ya, tetapi pembaruan hayat ilahi dengan hayat insani. Ketika Tuhan berbicara itu senantiasa dalam prinsip ya, prinsip okulasi. Allah berbicara itu melalui hayat insani kita. Benar ya yang saudara katakan itu ya, jika seseorang tidak berbicara dalam prinsip ini ya, kita tuh pasti bisa merasakannya. Maka tetapi juga penghiburan hari ini ya, jangan takut kalau diri kita tuh masih tercampur dengan diri alamiah itu, karena ini semua tuh memerlukan proses ya. Nanti mungkin hari ini masih berapa puluh persen, nanti makin berkurang ya. Prinsipnya adalah harus berlatih ya, berjuang. Kita juga perlu berdoa, Tuhan aku ingin berbicara bagimu dalam prinsip okulasi. Kiranya perkara hari ini berdoa semacam itu tidak kita lupakan. Juga kita berdoa ya, Tuhan Yesus teruslah bertumbuh dalam
ketika hamba beraktivitas tetap berada dalam prinsip okulasi. Ketika hamba melakukan apapun ya Tuhan Yesus, Tuhan hamba menyadari bahwa hayat insani pun ini tidak disingkirkan. Kita juga perlu berdoa ya, saudara tadi mengingatkan kita, baurkanlah pikiranmu ya Tuhan dengan pikiran hamba. Mohon Tuhan terangi, singkirkan semua hayat alamiahku, sehingga perasaan kita dirasapi dengan perasaan dari hayat ovulasi ini. Kita harus lebih rajin ya melatih roh supaya kita benar-benar hidup oleh hayat ovulasi ini. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara. Amin. Amin. Ya, kita bisa merenungkan ya hal yang sangat banyak terjadi. Demikian juga mungkin ketika kita setelah mendengar sedemikian banyak terang firman di dalam pemulihan Tuhan ya, kita mencoba dengan satu kalimat yang sering diucapkan oleh orang Kristen, yaitu mari kita melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, atau mungkin mari kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan pasti senang. Ya, saya rasa kalimat ini bertentangan dengan apa yang kita dapatkan ya di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan di dalam pemulihan Tuhan ya. Mungkin ada ayat yang bisa menolong untuk kita bisa memahami perkara ini ya. Di dalam perjanjian lama sekalipun ya, ada ayat yang membuat kita sadar bahwa hal ini tidaklah dilakukan seperti demikian. Maksud kita melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan itu tidak bisa dikatakan baik ya. Yang Tuhan mau itu sesuatu yang kita itu mendukung apa yang menjadi pikiran Tuhan ya. Contohnya ya di Yehezkiel ya 36 ayat 37 ya. Di sana dikatakan, aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Ya. Itu satu di perjanjian lama yang saya renungkan. Lalu di perjanjian baru pun ketika Paulus berbicara atau bernubuat ya, contohnya di dalam Roma 9 ayat 1 pun dikatakan, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Jadi apa yang tadi kita dengar ya, memang bahwa hayat ilahi ini tidak menggantikan hayat kita ya, sehingga kita itu menjadi manusia yang mati seperti robot, tidak ada aspek apapun dari diri kita berbagian. Tapi yang ada adalah hayat okulasi, di mana bagian yang lemah itu diperkuat oleh bagian yang terkuat, ya, yang lebih kuat ya. Dan beberapa firman lain yang meneguhkan ini juga ya tentunya ayat juga yang cukup sering ya kita dengar. Unsur awalnya adalah yang di Yohanes 6 ayat 57 ya, salah satunya ya, siapa memakan aku akan hidup oleh aku ya. Kalau makanan kita adalah yang lain ya, mungkin pohon pengetahuan ya, kita akan hidup oleh pohon pengetahuan ya, oleh pengetahuan kita, oleh keinginan kita melakukan baik ya, yang semuanya itu adalah jahat di mata Tuhan ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau ya. Ya, ayat lain yang mungkin juga agak umum ya, bahwa rancangan kita itu bukan rancangan Tuhan ya. Jalan kita ini juga bukan jalan Tuhan ya. Bahwa jalan dan rancangan Tuhan itu lebih tinggi dari jalan dan rancangan kita sendiri. Tinggi, perbedaannya seperti langit dan bumi ya. Oleh karena itu perlu kita senantiasa datang kepada Tuhan, melatih roh agar kita hidup oleh roh ya, yaitu keinsanian kita
bersedia bersatu dengan kehendak Roh itu untuk memberi jalan. Roh itu menggandeng kita bersama-sama mengekspresikan maksud dan tujuan Roh itu. Amin. Puji Tuhan. Amin. Masih ada saudara-saudari? Silahkan. Amin. Amin. Ya, silahkan. Amin, puji Tuhan ya. Pagi ini kembali terang kembali ya, saya diterangi perkara yang tadi dibicarakan adalah berbicara bagi Tuhan, tetapi tidak seperti yang di perjanjian lama ya, bahwa Tuhan hanya meminjam mulut saja ya, tetapi di sini tadi lebih jelas lagi, lebih terang lagi ya, bahwa pergaulan ini ya, roh insani kita dengan roh ilahi, yaitu prinsip okulasi ya. Tentunya kalau yang tadi dibicarakan adalah hal berbicara, tentunya tidak hanya berbicara tetapi hal-hal lain ya dalam setiap kehidupan kita ya, memilih baju, berbelanja dan sebagainya, itu pun juga perlu menerapkan prinsip okulasi ini, yaitu bersama-sama dengan Tuhan ya, sehingga dalam perkataan kita tidak hanya diri kita sendiri yang berbicara, tetapi betul-betul diri Kristus ya. Nah ini tadi saya terjemah kuncinya adalah melatih roh. Kita perlu terus rajin melatih roh ya, berpaling ke dalam roh, sehingga memang tidak mampu ya, tetapi Kristus itu sendiri yang memampukan. Kalau dalam pengalaman seringkali ya dengan spontan gitu, akhirnya saya kembali lagi, Tuhan ampuni ya, saya tadi berbelanja tidak denganmu. Nah ketika saya mulai belanja lagi, diingatkan, oh terus berpaling ke dalam roh. Ketika berbicara pun juga demikian ya. Nah ini perlu terus rajin berpaling ke dalam roh. Tadi juga doanya sungguh menjamah saya bahwa Tuhan telah dapatkan diri kami ini perlu terus rajin berpaling ke dalam roh. Amin, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami mau terus berlatih ya Tuhan. Oh, melatih roh kami. Kami ingin menjadi orang-orang yang bisa berbicara dalam prinsip okulasi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami tidak perlu meniru orang lain. Kami punya hayat insani kami yang tidak disingkirkan. Kami mau terus melatih roh kami. Walaupun Tuhan apapun kondisi hayat insani kami, Engkau tetap menggunakannya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong kami melatih roh kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih saudara.